granat ya dimplok, bakso, granat. Tepi jalan itu banyak kok, sambal mercon. Di Surabaya malah ada rawon setan. Jadi orang Indonesia itu makanannya keren, sakti-sakti orang Indonesia itu. Kalau orang negara lain gulanya gula biasa, di Indonesia gula itu gula pasir, gula batu. Coba, orang Indonesia itu tongseng ya doyan, molen ya dimplok. Mbak-mbak ayu kulino ngeletisi keciput. Coba, bahkan ibu-ibu itu sore-sore keletis-keletis kuping gajah. Indonesia ini sakti-sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, dan subscribe itu gratis, Sampai melahirkan ulama top perawi hadis Imam Bukhari, Muhammad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Imam Bukhari itu orang mana? Halo? Ya Allah, Imam Bukhari itu orang Turkistan, masuk wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia, perawi hadis. Nah Imam Bukhari Kudus, bakul jenang. No. Halo? Kalau adik-adik baca hadis rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Orang mana itu? Naisabur. Coba, Islam udah masuk ke Irak dan sekitarnya abad ke-7 yang membawa Khalid bin Walid. Mesir dan beberapa kawasan Afrika udah dirambah Islam yang dibawa oleh Amr bin As. Kok kaya ora mudeng ngono jak bahasan ngene. Iran, Islam udah nyampe sana akhir abad ke-6. Abu Ubadah Ibnul Jarrah yang membawa. Kalau adik-adik baca kitab atau mengaji kitab Fathul Qarib Al-Mujib, itu karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Orang mana itu? Asfahan itu daerah mana? Asfahan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Tahiran. Kalau kita lebih mengenalnya dengan Teheran. Jadi setelah Teheran, ibu kota Iran, kota terbesar kedua adalah Asfahan. Kota kelahiran pengarang kitab Fathul Qaribul Mujib. Nah, Asfahan ini kota yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat karena disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir, sehingga sampai sekarang satelit keamanan, satelit pengintainya Amerika Serikat itu dihadapkan terus ke Asfahan karena di situ pusat pengayaan uranium nuklir. Amerika yang negara superpower, negara adidaya, takut sama nuklir adik-adik, kalah ambil uang Kudus karena nuklir masuk Kudus dipangan jadi bakso. No. Bakso nuklir. Granat ya dimplok, bakso granat. Tepi jalan itu banyak kok, sambal mercon. Di Surabaya malah ada rawon setan. Jadi orang Indonesia itu makanannya keren, sakti-sakti orang Indonesia itu. Kalau orang negara lain gulanya gula biasa, di Indonesia gula itu gula pasir, gula batu. Coba, orang Indonesia itu tongseng ya doyan, molen ya dimplok. Mbak-mbak ayu kulino ngeletisi keciput. Coba, bahkan ibu-ibu itu sore-sore keletis-keletis kuping gajah. Indonesia ini sakti-sakti, makanya Amerika nggak berani sama Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah,
abad ke-14 Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para wali yang mendirikan pergerakan keagamaan melalui wadah yang disebut pondok pesantren. Kalau kita runut sejarahnya, para jamaah sekalian, ini mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud, diberi kaum yang disebut kaum Ad. Kalau adik-adik baca Quran, wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad, Allah mengutus saudara mereka Nabi Hud. Nah, karena kaum Ad itu nakal-nakal, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Samud. Wa ila Samuda akhahum Shalihah. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka Nabi Shalih. Sama, kaum Samud ini juga nakal-nakal, kayak itu yang di belakang itu, yang nggak merhatiin ngaji itu. Nah, sebab nakal-nakal, nasibnya kaum Samud juga dihancurkan oleh Allah. Jadi di Arab Selatan gagal, di Arab Utara juga, halo, di Arab Selatan gagal, di Arab Utara juga gagal. Maka kemudian Allah mengutus Nabi, la minal kiduli wala minal lori. Alah, dijak bahasa Arab murni malah ora cetha kok. Tidak dari kidul dan tidak dari lor, tapi dari bangsa Arab Tengah. Dipilihkan dari suku yang sangat terkenal dengan wajahnya yang ganteng, lesannya yang fasih, tubuhnya yang gagah. Nabi itu bernama Ibrahim alaihissalam. Ini sukses. Dan Nabi Rasul setelah Nabi Ibrahim itu semuanya adalah zuriyah dari Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki Abul Ambiya, bapake para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim dipilihkan dari bangsa Arab Tengah, dipilih dari suku yang terkenal paling gagah tubuhnya, paling fasih lesannya, paling ganteng wajahnya. Makanya dikatakan ma arsalallahu rusulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus nabi rasul kecuali berwajah ganteng. Semua nabi berwajah ganteng, karena nggak ada nabi perempuan. Dan memang nabi itu istimewa. Salah satu keistimewaannya wajahnya ganteng-ganteng semua. Nah, sekarang kalau al ulama warasatul anbiya, kiai itu pewaris nabi, titenono kiai ini kurang ganteng-ganteng. No. Kalaupun aslinya nggak ganteng, lek wis dadi kiai pasti ada cahayanya, pasti ada aura kekiaiannya. Wes sawangan raiku sawangan kok gak terima ngono. Yo, walaupun ini nggak harus, walaupun ini nggak syarat, tapi pantese kiai kuwi pancen ganteng. Tapi yo gak kudu wong. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang dari bentuk tubuhmu, wajahmu, keturunanmu, tapi hatimu. Nah, ini dalile kiai sing orang ganteng. Nabi Ibrahim punya anak dari istri yang bernama Siti Hajar. Nama putranya adalah Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka, yaitu Masjidil Haram. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak lagi dari istri yang bernama Siti Sarah. Nama putranya Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka,
yaitu Masjidil Aqsa. Makanya Isra-nya Rasulullah minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, itu ada nilai napak tilasnya. Tolong dengarkan, kita ajak ngaji sejarah. Hai, halo, halo, bisa dipahami ya, dari sampai sini bisa dipahami? Oke, jadi Nabi Ismail itu dikasih pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak dikasih pusaka Masjidil Aqsa. Maka Isra-nya Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Oke, Nabi Ismail melahirkan keturunan-keturunan bangsa Arab, terutama di Timur Tengah. Sedangkan Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub alaihi salam. Dari Nabi Yakub ini lahirlah Bani Israel. Bangsa Israel, bangsa wong pinter. Jadi Israel itu gudange wong pinter. Bahkan Israel itu gudangnya para nabi. Mayoritas nabi-nabi itu dari Bani Israel. Ini negarane wong pinter tapi serakah. Sampai sekarang Israel itu serakah. Makanya kalau ada orang serakah biasanya disebut oh Nyerael. Nyerael, serakah, resek. Sampai urusan nabi aja serakah. Bani Israel itu nggak mau kalau nabi nggak berasal dari kaum mereka. Makanya sampai sekarang Israel, Yahudi nggak pernah mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bukan dari kalangan Bani Israel. Sampai kiamat Israel gak kira gelem ngakoni Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sebabnya apa? Bukan dari kelompok mereka, bukan dari keturunan mereka. Ini serakahnya Israel. Halo, sampai urusan nabi aja mau dikuasai oleh mereka. Maka adik-adik, dulu kalau ada nabi yang bukan berasal dari Bani Israel, direbut oleh Bani Israel dengan cara diambil menantu terus diboyong ke Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam, itu nabinya orang Yordania yang masuk kawasan Eropa. Nabi Ayub alaihi salam itu nabine wong Eropa, akhirnya dipundhut putu mantu kalih Nabi Yusuf, diangsalaken putune ingkang nami Siti Rahmah, terus diboyong ke Israel. Akhirnya wong Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan wis tahun duwe nabi, walaupun akhirnya kelangan, tapi kan wis tahun duwe nabi. Daripada Indonesia setiap ada nabi pasti palsu. Saiki ngaku dadi nabi telung dina maneh tangkep polisi. Nggih napa nggih? Sek lumayan Eropa tahun duwe nabi. Sampun runutan dari masjid ini akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba puncak kejayaan Islam ketika Rasulullah hijrah, pertama masuk kawasan Madinah, Rasulullah langsung membangun masjid yang diberi nama Masjid Quba dengan turunnya ayat la masjidun ussisa alat taqwa, yang diturunkan pas bangun Masjid Quba. Maka fadilahnya sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu sama dengan ibadah umroh. Ya, kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya kayak umroh 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke kota Madinah, Rasulullah langsung nyari tempat yang strategis untuk membangun masjid. Didapatlah tanah
milik dua anak yatim, namanya Sahal dan Suhail bin Amr, dibeli oleh Rasulullah untuk membangun masjid yang kemudian hari sampai hari ini kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Bapak, Ibu, adik-adik, orang itu kalau ke Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah, itu yang paling dicari dan tujuan utama di samping ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu tempat yang namanya Raudhah. Yang paling dicari-cari orang, yang paling diburu-buru orang setiap ke Masjid Nabawi adalah Raudhah. Mana Raudhah? Di Raudhah. Kapan yang Raudhah? Dan semua orang kepingin di situ. Kenapa? Gini ceritanya. Selesai membangun Masjid Nabawi, doa Rasulullah linear, umum. Tapi setelah Rasulullah menentukan tempat spesial dengan sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman syurga. Setelah menentukan tempat yang disebut raudhah, yang disebut taman surga oleh Rasulullah, kemudian beliau berdoa spesial, yang doa itu diamini oleh sahabat-sahabat utama, diaminkan pula oleh para malaikat. Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Kenapa? Sebab Makkah itu simbol ibadah, simbol amal. Kalau Madinah simbol ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya, amal sama ilmu lebih utama mana? Amal sama ilmu lebih utama mana? Ilmu. Al-ilmu bila yakun, al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal tetap jalan, tetap ada, tapi amal tanpa ilmu tidak sah. Maka Nabi menyatakan, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim, orang yang berilmu, dibanding orang yang ahli ibadah tapi tidak alim, itu seperti keutamaanku, kata Nabi, dibanding dengan serendah-rendahnya kalian. Wong alim dibanding wong ahli ibadah sing ora alim, itu bandingane keutamaane Kanjeng Nabi dibanding serendah-rendahnya manusia. Masya Allah. Wonten melih, fadlul alim alal abid kafadlil qamari kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dibanding orang ahli ibadah yang tidak alim itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama mengalahkan bintang gemintang. Coba, secerah apapun cahaya bintang, ketika rembulan purnama datang maka dia akan hilang. Betul? Betul? Deh, wong pinter itu dibutuhno kapanpun dimanapun. Saya ulang, kapanpun dimanapun dalam segala situasi dan kondisi, orang pinter itu selalu dibutuhkan. Kalau orang bodoh, tidak ada yang membutuhkan. Adik-adik, saya nanya, tolong dijawab. Misalnya adik-adik punya HP rusak, nyari orang bodoh apa nyari orang pinter? Bapak-bapak ngapunten, sepeda motornya mogok, madosi tiang bodoh nopo tiang pinter, Pak? Wong pinter. Kalau lagi sakit, pengen berobat, pengen sembuh, golei wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Makanya orang pinter itu mulia, orang bodoh itu hina. Orang pinter itu sering dapat kata-kata monggo, sering diomongi monggo. Tapi kalau orang bodoh sering dapat kata-kata ojo. Coba
ini ada kursi untuk undangan VIP kayak gini loh, ada kursi empuk yang di depan ini. Terus orang pinter datang, lho niki kursinya kosong, kula tak lenggah mriki nggih. Monggo, mesti Pak Yai malah remen ana wong pinter rawuh terus niki enten kursi kosong, kula tak nderek lenggah mriki nggih. Kira-kira jawabannya pripun? Monggo. Terus ana wong bodoh teko nyak, aku tak lungguh kene ya. Aja. Panggonanmu ndek pipis dongsong kono lho pinggir tembok kono. Paham mboten? Paham mboten? Ayo. Habis acara ini ada ramah tamah. Ono mangane apa ora iki engko? Habis acara ini ada ramah tamah. Nah, menu makanan udah siap. Terus ada orang pinter datang. Kula nderek dahar nggih. Jawabannya monggo. Jajal sing bodoh-bodoh kae moro melu mlebu. Aku melok mangan. Jawabannya aja, engko wae ngenteni sisa. Hari Jumat orang-orang udah ngumpul mau sholat Jumatan, ngumpul di masjid, lama nggak ada yang khutbah. Lama nggak ada yang khutbah karena yang punya jadwal khotib sakit. Terus ada orang pinter datang, ada orang alim datang. Loh kok gak khutbah-khutbah? Sing jadwal khutbah gerah. Yang punya jadwal khutbah sakit. Nuwun sewu, aku tak munggah mimbar, aku tak khutbah ya. Jawabannya monggo, seneng mesti monggo. Tapi ana wong bodoh teko. Lah iki kok ora nang khutbah ngenteni apa iki? Lah khotibe sakit, ya wis aku tak munggah ya. Piye jawabannya? Aja, janji munggah tak pelorot sarungmu. Demikian pula kalian santri putra, kalau kalian pinter, kalian datang ke rumah seseorang untuk ta'aruf sekaligus khidbah. Dengan penuh etika, dengan penuh adab, kalian matur ke orang tuanya. Bapak, Ibu, kedatangan saya kemari untuk melamar putri Bapak Ibu, untuk mendampingi saya, dan saya siap menjadi imam dari putri Bapak Ibu. Imam apa nak? Imam sholat jenazah. Oh, no. Kok gitu Thomas? Enggak, saya enggak. Kalau non mati ketemu bak kan iklab, kalau aku ketemu kamu kan ijab. Kalau mem mati ketemu bak kan ikhfa syafawi, kalau aku sama kamu kan cinta sejati. Ngeten niki yai, lari sak mangkin ngeten niki yai modele. Sampeyan alim, sampeyan pinter, datang ke orang tuanya dia. Kira-kira terus aman matur yang bagus dengan penuh etika. Nun sewu Bapak Ibu dalam ngersakaken ngelamar putri ini penjenengan. Kira-kira jawabannya piye? Monggo. Wis to monggo. Nek wong pinter monggo. Lek wong bodoh aja dadi apa anakku. No, udah mulai terobati mangkele wesan. Mau cemberut kabeh ra teko-teko. Jarene wis nanggone mubarok. Iki kesenengan mangan jenang yo ora rene-rene iki. Ndak, saya memang nunggu pas ngono ae. Saya tuh ngaji di mana-mana selalu pas pokoknya. Pokoknya tak gawe pas pokoknya. Jadi yo tahu yo pas, kula teko pas bubar yo tahu. Udah. Kenapa tempat itu oleh Nabi disebut raudhah, disebut taman surga?
Kenapa kok disebut taman dan yang dinamakan taman surga hanya tempat itu saja, kok enggak seluruh bangunan Masjid Nabawi? Mbok yo semua bangunan Masjid Nabawi disebut taman surganya, kok enggak? Kok hanya tempat itu yang kurang lebih ukurannya 16 kali 12 meter? Sebab di tempat itulah Rasulullah membangun pondok pesantren. Karena tempat itu adalah pondok pesantrennya Rasulullah. Mungkin ada yang kepengen bantah, silahkan. Loh, apa zaman Rasulullah sudah ada pondok pesantren? Sudahlah. Ya di Raudhah itu. Di situ Rasulullah mentaklim dan mentarbiyah santri-santri beliau, para sahabat. Saking adabnya Rasulullah menyebut muridnya, menyebut santrinya itu dengan sahabat, konco. Jadi Rasulullah nggak pernah menyatakan santri-santri saya, murid-murid saya, enggak, tapi sahabat-sahabat saya. Masya Allah. Lha saiki lho ana ustaz anyaran duwe murid 7 lonjor, wis gayane kaya wis kiai top, sorbane gak wombo kaya Batman moh, tasbih yang golek sing gede sak kepel-kepel. Ini bukti orang itu kalau memang betul-betul hebat itu nggak suka menampakkan kehebatannya. Pejabat ini pancene pejabat tenanan, pejabat tinggi biasa sing melete-melete yang sing ndek-ndekan lho. Melete pangkatnya lagi opo ngono, modele gawayane kaya wong gede, mlaku gak bancik lemah, wis sundul bolong. No. Nek sing wis dhuwur tenan pangkate gak sombong, sing meletek-meletek biasane sing nanggung-nanggung ngono iki. Rasulullah menyebut muridnya, santrinya itu dengan sahabat. Coba di situ, di Raudhah itu tempat Nabi ngajar, santri-santri Rasulullah banyak yang mukim di situ ya. Tadi oleh Rasulullah masjid itu dikai atap, terus di kotak-kotak. Itu sahabat-sahabat manggon donggone emper-empere masjid yang dikenal dengan nama Ashabus Suffah, penghuni teras masjid, penghuni emper-emperan masjid, yaitu santri-santri yang mondok di Rasulullah. Kepala pesantrennya namanya Abdurrahman bin Sakhr, atau kita kenal dengan nama keren Abu Hurairah. Jadi sahabat Nabi itu ada yang la minal muhajirin wala minal ansar, bukan sahabat muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, bukan pula asli penduduk Madinah, tapi pendatang yang disebut Ashabus Suffah itu banyak jumlahnya. Mereka nyantri kepada Rasulullah. Jadi santrinya Rasulullah itu berasal dari banyak daerah. Ada santri yang berasal dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi, dari Jerman nyantri ke Rasulullah. Ada yang dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi. Ada yang dari Afrika, namanya Bilal bin Rabah. Makanya kiai dianggap serius itu kalau santrinya udah berdatangan dari berbagai daerah. Rata-rata kiai besar, kiai hebat, itu santrinya teko adoh-adoh. Kiai tenanan. Lah nek santrine masih satu wilayah ya rondok kiai ngono sih. Pesantren serius itu begitu, titenono, Gus, ini tugasnya jenengan. Harus bisa lebih hebat daripada abai. Lah nek kalah karo abai itu berarti ya Gus ecek. Ya Gus ecek. Harus lebih hebat daripada abahnya. Allahumma sholli ala Muhammad.